Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengarkan beberapa nasihat dari orang-orang ahli hikmah. Di antaranya adalah para anbiya alaihissalam atau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maqalatul hadiyah asra. Nasihat yang ke-11. Kila ditanyakan li Ibrahim alaihissalam kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in ittakhadallahu khalila. Wahai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebab apa engkau telah dijadikan oleh Allah mendapatkan gelar Khalilullah, yang artinya adalah kekasih Allah. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya gelar Khalilullah. Ini ada sebabnya. Punya gelar Khalilullah ada sebabnya. Qala, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, bisalah siti asya, sebab 3 perkara. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah sebab 3 perkara. Ikhtartu amrullah ta'ala ala amri ghairi. Yang pertama, aku lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau ada perintah, maka perintah Allah ini lebih didahulukan daripada perintah yang lain. Namun bagaimanapun Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, walaupun ayahnya itu ya penjual berhala, bukan ayahnya, pamannya. Hajar itu semua pamannya, bukan ayah kandungnya. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam memang keluarganya keluarga orang beriman, termasuk punya keponakan yaitu Nabi Lut alaihissalam. Sampai istri beliau Siti Sarah juga itu sepupu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi masih kerabat. Siti Sarah sepupu, Nabi Lut keponakan. Jadi Azar di sini adalah pamannya yang penjual patung atau penjual berhala. Ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya pernah disuruh jualan oleh pamannya. Jualan apa? Berhala. Keliling. Patung ini harganya sekian, yang ini sekian, yang ini sekian. Patung ini tidak bisa memberi manfaat dan mudarat sedikit pun. Siapa yang mau beli? Ya satu pun nggak ada yang mau beli, betul nggak?
jualan tapi jelek-jelekin barangnya, siapa yang mau beli? Ya seperti orang jualan baju, ini baju bahannya jelek, bau, satu pun pasti nggak ada yang beli. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya nurut juga diperintah jualan, tapi ya ngasih tahu ke orang-orang, ke pasar-pasar, ini patung harganya sekian, yang ini sekian, tapi tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Akhirnya di tengah terik matahari, semua patung yang dijual itu dikumpulkan jadi satu, disiram sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lihatlah kalian, ini yang kalian sembah tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Akhirnya dilaporkan oleh ayahnya yaitu Ajar, pamannya. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun diusir dari rumah. Masya Allah. Beliau saat itu tinggal di Babilonia, dekat Syam, Palestina. Setelah nikah dengan Siti Sarah baru tinggal di Syam. Ceritanya panjang itu. Kemudian Al-Imam Nawawi menjelaskan wa fi nuskhi, dalam riwayat yang lain, makhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Aku tidak mengutamakan perintah selain daripada perintahnya Allah. Jadi perintah Allah itu lebih didahulukan daripada perintah-perintah yang lain. Di saat kita mungkin ya, di saat bersamaan ya beras di rumah habis, kemudian tiba waktu sholat, istri nyuruh beli beras dulu, sementara tiba waktu sholat, mana yang lebih didahulukan? Sholat heula, ya perintah Allah lebih didahulukan. Ini namanya mengutamakan perintah Allah. Kecuali kalau memang istri itu sudah mau pingsan gara-gara tidak makan berhari-hari, maka ya lebih utama istri dulu, karena sholat itu bisa ditunda. Tapi kalau selagi masih bisa nahan, ya maka sholat itu lebih diutamakan. Ya ini perintah. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu mengutamakan perintah Allah daripada perintah-perintah yang lain, maka beliau punya gelar Khalilullah. Yang kedua, wa mahtamattu bima takaffalallahu li, ma kuntu bi amri ma tahammalallahu li minar rizki. Aku tidak pernah khawatir, Nabiullah Ibrahim alaihissalam enggak pernah khawatir bima takaffalallahu li, dengan apa saja yang sudah ditanggung oleh Allah kepadaku. Itu artinya matahammallahu li minar rizki, yaitu tentang rezeki. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini yang kedua beliau sebab punya gelar Khalilullah karena tidak pernah khawatir mengenai rizki yang sudah ditanggung oleh Allah. Kadang kalau kita nih mungkin ya kalau lagi punya duit ya mungkin ya semangat ibadah itu biasa, ya bisa lebih konsentrasi, sholatnya lebih khusyuk. Tapi di saat mungkin kita nggak ada uang, kesukuman sementara kita lagi butuh, nah ya bisa nggak kita sholat lebih khusyuk? Ini susah, ya susah. Makanya kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu nggak perlu khawatir masalah rezeki yang telah ditanggung oleh Allah. Selama kita ini masih hidup, artinya rezeki kita masih ada, nggak perlu khawatir. Baik rezeki istri kita, anak-anak kita itu ada yang nanggung. Maka orang-orang dulu itu, kalau suaminya pergi safar, maka ada orang yang mengatakan, suamimu kok pergi cuma keperluan hanya sepele, ya kamu tidak ditinggalkan
apa-apa oleh suamimu. Maka dijawab oleh istri orang-orang dulu tuh, justru suami saya itu bukan menambah rezeki, justru menghabiskan rezeki. Suami saya tukang makan dan tukang tidur. Di wanita-wanita dulu tuh keyakinannya tinggi. Jadi kalau tetangganya ngomongin gitu ya, suamimu kok kurang kerjaan ya, kesana kemari ya, nanti kamu kok rezekinya gitu-gitu aja. Justru ada suami itu malah mengurangi rezeki, kerjanya mbadok aja, kerjanya makan aja, ngabisin rezeki. Betul nggak nih? Adanya suami itu sebenarnya tuh ya mengurangi rezeki. Makan masak biasanya setengah kilo, karena ada suami jadi 1 kilo. Apalagi kalau suaminya gemul. Jadi padahal ya istri rezeki seorang istri itu lewat suami, hanya sekedar lewat suami. Suami meninggal dunia, apakah istri juga meninggal? Enggak. Allah masih ngasih rezeki. Jadi jangan mengira kalau suami meninggal lalu istri juga meninggal karena enggak ada makan. Enggak. Berapa banyak wanita-wanita tanpa suami tapi mereka masih bisa makan, bahkan masih gemuk-gemuk. Ya. Tanpa suami pun bisa gemuk. Nah ini. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu pernah diboikot oleh Raja Namrud. Ya, seluruh pasar-pasar dikasih tahu jangan sekali-kali menjual dagangannya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam datang ke pasar, satu penjual pun nggak ada yang jual makanannya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam pulang ke rumah ya tidak membawa makanan sedikit pun, karena semua penjual nggak ada yang mau jual makanannya. Tapi hebatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini nggak khawatir ya masalah rezeki. Walaupun diboikot ya nyantai-nyantai aja. Nggak kayak kita nih kan, sembako harga naik bingung, betul nggak? Harga naik loh bingung, bensin naik bingung. Masya Allah. Jadi kalau ada rezekinya nggak perlu khawatir, betul nggak? Apakah kalau sembako naik itu makan kita langsung jadi 2 kali? Kan nggak juga. Sembako harganya naik tetap makan 3 kali. Itu yang kelihatan, belum yang tidak kelihatan. Jadi nggak perlu khawatir. Selama rezeki kita itu ada, ya kita masih hidup. Kecuali kalau rezeki sudah habis, kita akan mati. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam walaupun seluruh penjual-penjual yang ada di pasar tidak menjual dagangannya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim tetap tidak khawatir. Pulang ke rumah dengan tangan kosong. Hari yang kedua datang lagi. Masya Allah. Ini kewajiban seorang suami kepada istri ya, tetap berusaha datang ke pasar. Ternyata hari kedua juga orang-orang pasar tidak mau menjual makanannya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga pulang ke rumah pada hari kedua pun dalam keadaan tangan kosong. Berarti sudah 2 hari tidak makan. Tapi Nabiullah Ibrahim nggak sedih. Si istrinya juga Siti Sarah juga tidak sedih. Gimana kalau kita 2 hari nggak makan nih? Siap nih. Ini kekasih Allah nih, 2 hari belum makan, tapi biasa aja. Ya, nggak sibuk gitu, nggak khawatir, apalagi hanya cuma sekedar sembako naik ya. Nabiullah Ibrahim biasa aja. Yang penting bisa kembali. Nah hari ketiga Nabiullah Ibrahim alaihissalam datang dengan harapan mudah-mudahan mereka itu ada rasa belas kasih lah, karena sudah 3 hari tidak makan. Ternyata mereka juga masih tega.
Satupun penjual nggak ada yang mau jual makanannya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam mau pulang ke rumah bingung, ya nggak ada makanan yang beliau bawa. Sementara istrinya Siti Sarah juga belum makan selama 3 hari 3 malam. Nah, inilah istrinya itu ya karena wanita solehah, taat kepada suami, ya tetap sabar. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam datang ke pantai sambil membawa karung. Karung itu diisi dengan pasir. Dibawalah ke rumah. Karena dari pantai membawa pasir 1 karung dibawa ke rumah kan capek. Sudah 3 hari 3 malam gak makan, bawa pasir 1 karung sampai ke rumah langsung ngaplek, tertidur saking capeknya. Nah ini orang beriman walaupun lapar masih bisa tidur, gak khawatir. Ya yakinnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu pasti ada jalan keluarnya, nggak mungkin Allah menyia-nyiakan, tuh nggak mungkin. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya punya pengalaman ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, ya beliau ya tidak minta bantuan kepada malaikat, walaupun malaikat menawarkan jasa, malaikat angin, malaikat hujan, semua menawarkan jasa. Aku adalah malaikat hujan. Kalau engkau mau wahai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, aku akan turunkan hujan sehingga api ini menjadi padam. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja sebagai penolong. Nah kira-kira kalau kita lagi nggak ada duit nih, ya posisi lagi nggak ada duit, kemudian datang jin nawarkan duit, kira-kira diterima nggak? Diterima nggak? Apa hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong. Ini jin bawa uang 1 karung loh. Diterima nggak? Diterima? Ya kalau itu hasil dari gali di tanah nggak apa-apa. Tapi kalau hasil korupsi, ya jin itu hasil korupsi ngambil punya orang, ya jangan diterima. Bagaimanapun ya tetap walaupun itu jin karena nyuri milik orang jangan diterima, kecuali memang hasil dari sendiri silakan, nggak apa-apa ya, dari jin itu nggak apa-apa. Nah, ini kan cuma tingkatan tinggi ya, walaupun malaikat menawarkan jasa ini tidak mau. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup Allah saja sebagai penolong. Ini direnungkan nih. Makanya kan ayat ini diabadikan dalam Al-Quran, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolong. Artinya kalau kita ini ada kesulitan, ada masalah, jangan sekali-kali mengadu kepada manusia. Wong Nabiullah Ibrahim alaihissalam dapat tawaran malaikat pun tidak diterima tawarannya, hanya meminta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Andaikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini menerima tawaran malaikat, yaitu malaikat penurun hujan dan malaikat pembawa angin, mungkin ketika beliau dibakar, ya sempat kebakar dulu, betul nggak? Karena padam itu kan butuh waktu yang lama, nggak langsung ting kan gitu. Tapi kalau hasbiyallahu wa ni'mal wakil, Allah sebagai penolong, sifatnya api yang dapat membakar, Allah jadikan dingin dan menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Coba api loh Allah jadikan taman surga yang tadinya sifatnya membakar menjadi menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini kalau orang itu ya yang dicari pertolongan Allah. Ini pelajaran yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya kalau kita ada masalah, minta kepada teman atau kepada sesama manusia, ya kalau kita dalam keadaan darurat memang boleh, ya. Tapi yang namanya sifat manusia, sekali 2 kali masih mau beri, betul nggak? 3 kali sudah sambil ngomel, 4 kali
Oh, nggak dikasih. Kamu dikasih hati minta. Jangankan saudara, jangankan orang lain, saudara pun belum tentu, betul nggak? Nah ini sifatnya manusia. Jadi kalau diminta itu ya ada batasnya. Tapi kalau yang diminta adalah Allah, sekali ngasih banyak. Maka ini perlu direnungkan nih. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tuh ketika sampai di rumah tertidur, padahal yang dibawa adalah pasir. Tapi ketika tidur keciuman aroma adonan roti. Tanya kepada istrinya, "Wahai Sarah, kamu masak apa?" "Masak ini, bikin roti." "Kau dapatkan gandum dari mana?" "Loh," kata Siri Sarah, "bukankah engkau yang bawa, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam?" "Yang mana?" "Itu yang di karung itu." Langsung Nabi Ibrahim alaihissalam sujud syukur kepada Allah. Ternyata pasir itu yang tadinya pasir, karung yang isinya pasir, Allah ganti menjadi gandum. Ini kekuasaan Allah. Jadi artinya apa? Selama kita ini hidup, pasti rezeki kita selalu ada. Jadi nggak perlu khawatir. Ya ini kita kalau di rumah nggak ada makanan, nggak ada beras, kita pergi kemana nih? Ke material bawa pasir. Nanti sampai ke rumah, nah tetap pasir. Nah pasir itu dilemparkan ke muka suami. Itu suami nggak benar ini. Mau praktek Nabi Ibrahim alaihissalam tapi keliru. Ya kalau di rumah nggak ada beras ya keluar cari pekerjaan, jangan ke material. Yang ngambil pasir mau ikut-ikutan kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Pura-pura bukan tidur ya, pura-pura tidur, bangun-bangun kecil. Nah ini ya, sehingga kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang selama 3 hari 3 malam dia tidak makan, lapar ya, dan dia tidak mengadu masalah dia kepada orang lain, yang tahu hanya Allah, maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dikasih rezeki yang didapat dengan mudah, halal 100% selama 1 tahun. Masya Allah. Tapi syaratnya jangan orang lain tahu. Ya, kira-kira siap nggak? Tapi kan kita nggak pernah 3 hari 3 malam nggak makan kan. Ini andaikan. Ini hadis Nabi dan riwayatnya sangat sahih. Karena batasnya 3 hari. Allah menguji manusia itu paling 3 hari. Ya, lapar banget minum air. Ya, besoknya minum air. Orang lain nggak tahu. Itu nanti Allah kasih rizki yang didapat dengan mudah, ya, halal 100% selama 1 tahun. Dan itu pernah saya alami waktu tinggal di Wareng, ya, sama istri. Berapa hari nggak makan, diem aja, ya minum air kenyang sekenyang-kenyangnya. Ya ternyata benar Allah mudahkan rezekinya selama 1 tahun. Ini pengalaman. Jadi yang disampaikan Nabi itu nggak pernah bohong. Tapi syaratnya kalau kita ada masalah, jangan orang lain tahu, diem aja. Insyaallah ya. Milih mana? Kalau kita ngadu, kalaupun dapat sedikit, ya itu pun kadang hasil dari utang, betul nggak? Sudah dapat pinjaman sedikit, tapi kalau kita diem, ya sabar. Selama 3 hari Allah kasih rezeki yang halal 100% didapat dengan mudah selama 1 tahun. Insyaallah ya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong. Ini teori ya. Tapi prakteknya ya berat. Coba pulang ke rumah, istri sehari nggak makan. Apa nggak di dunia kiamat. Kemudian yang ketiga, wa ma ta'asyaitu wa ma taqaddaitu illa ma'al dhaib.
Ini yang ketiga, Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya gelar Khalilullah karena beliau ini tidak makan pada waktu sore dan tidak makan pada waktu pagi illa ma'al dhaifi, kecuali bersama tamu. Nah, ini rahasianya. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam tuh kalau makan selalu berjamaah. Tidak pernah beliau makan sendiri. Ruwiya annahu alaihi salam, diriwayatkan bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kana yamsi milan aw malaini li talbil ma yaqulu mau alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai pernah mencari orang untuk menemani makan sampai jaraknya 1 mil bahkan 2 mil. 1 milnya 1,6 kilometer, 1.600 meter. Kalau 2 mil berarti ya 3 kilo lebih. Dari sini kemana ini? Ke Cigupakan, Ujung Berung lebih, warnanya Ujung Berung lebih. Masih ke Cijambe, ya Cijambe. Cari orang sampai ke Cijambe untuk menemani beliau makan bersama. Ini rahasianya Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya gelar Khalilullah, akhirnya menurunkan anak-anak menjadi para nabi, para rasul. Ini makan bersama ini amalan yang istimewa ya. Ditambah lagi memang istrinya Siti Sarah itu memang pinter masak. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu salama qala salama fama labisa anja bi ijli bi'id. Siapa yang hafal? Jadi ceritanya ketika Allah mengutus malaikat untuk menemui Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Yaitu akan dikaruniai seorang anak yang bernama Ishak alaihissalam. Ya, barokah apa? Istrinya yang suka menjamu tamu. Ya, qalu salama qala salama. Malaikat ini masuk rumah mengucapkan salam, assalamu alaikum. Qala salama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun menjawab salamnya, wa alaikum salam. Dalam tafsirnya, kenapa ini kok sampai ditulis dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran, menunjukkan masuk rumah mengucapkan salam itu bukan penting, tapi sangat-sangat penting. Kalau orang masuk rumah mengucapkan salam, maka rumah itu akan menjadi barokah. Artinya akan jauh dari pertengkaran. Anak akan jadi soleh ataupun soleha, istri akan nurut, rezeki akan mudah. Qalu salama qala salama. Jadi malaikat pertama mengucapkan salam, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga menjawab salamnya malah malaikat. Saat itu nggak tahu kalau yang tamu datang itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ini singgah mampir kalau malaikat ini mau menghancurkan kaum Lut. Kaum Lut itu siapa? Nabi Lut, keponakannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi mau ngasih kabar gembira dulu kepada istrinya. Ya, ini karena istrinya suka menjamu tamu, maka langsung dalam waktu singkat ini tidak waktu yang lama, ya, fama labisa itu anja biijni hanid ini nggak pakai ulama, langsung cepet-cepet dihidangkan daging sapi muda yang siap yang dipanggang, nggak kebayangkan belum motongnya kan, belum ngulitinya, tapi ini saking
pinternya masaknya Siti Sarah nggak butuh waktu lama. Nggak butuh waktu lama. Begitu ada tamu, langsung anak sapi disembelih, langsung dibakar, dihidangkan untuk tamu. Ini amalan luar biasa nih, suka menjamu tamu. Jadi kalau kita kata ulama, kalau ingin punya anak soleh, sering-sering menjamu tamu. Insyaallah ya. Jangan kalau tamu datang tuh diintip heula. Siapa yang datang? Wah, ini mah ngentekno makanan ini. Ya, jangan dijamu. Makanya kalau kita tahu sejarahnya pesantren-pesantren termasuk pesantren Kediri, dulu pesantren Kediri itu pesantren terbesar di Jawa Timur. Ya. Sebelum Temboro itu Kediri yang jumlahnya 15.000 zaman itu udah paling banyak. Itu ya pendirinya, bunyainya itu suka memberi makan kepada orang lain. Ini amalan utama ya, jangan dianggap ini biasa. Makanya kan di antara amalan kafarat itu suka memberi makan. Ini perlu disuasanakan ini, menjamu tamu. Insyaallah ya. Ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai bermil-mil mencari teman untuk makan bersama beliau di rumahnya. Ya sempat beliau itu mengundang orang-orang makan, tapi ada syaratnya. Kalau kalian makan, ya nanti kalian masuk Islam ya, maka kaumnya pada kabur. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, aku ini yang selalu memberi rezeki kepada hamba-hambaku, tidak pernah minta syarat. Kamu kok ngajak orang untuk makan bersama pakai syarat. Masya Allah. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ngajak orang lain lagi makan bersama tanpa syarat. Ketika tanpa syarat lah justru mereka berbondong-bondong masuk Islam. Jadi nggak perlu syarat. Ya, kamu nanti saya kasih duit ya. Tapi syaratnya harus itikaf dulu selama 10 hari. Ya, kalau orang banyak duit nggak apa-apa, karena uangnya terbatas, terpaksa pakai undian. Kalau banyak duit ya kayak di Malang, setiap orang tarawih dikasih 50.000, tadarus 100.000, sholat subuh 50.000. Nah kalau orang tarawih tadarus sholat subuh berapa? 200.000. Makanya zamannya penuh. Tapi itu kan itu banyak duit, betul nggak? Nah ini kalau dipraktekkan bisa. Kalau memang banyak duit bisa. Yang taklim 100.000, ya. Yang istighosah 50.000, yang itikaf 200.000. Ya itu, tapi uangnya berupa uang yen. Uang yen presidennya bapakmu. Ya betul ya. Kalau presidennya bapak kita nggak apa-apa. Jadi ya memang seperti itulah agama ini akan berkembang kalau ada sifat dermawan. Ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam memang sejak dulu tuh suka memberi makan. Makanya akhirnya berkembang, punya keturunan, anak-anaknya itu para nabi, para rasul. Ini singkat ceritanya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ya punya 2 istri, yang satu namanya Siti Sarah. Siti Sarah itu adalah hadiah dari Siti Hajar. Siti Hajar itu hadiah dari Siti Sarah, karena melihat Siti Sarah sudah nggak punya anak, akhirnya dikasih hadiah. Itu sebab Siti Hajar tuh budaknya Siti Sarah, diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ngasih, tapi ya cemburu tetap. Cemburu tetap, sering bertengkar. Ya, akhirnya puncak-puncaknya ketika Siti Hajar itu memiliki anak bernama Ismail alaihissalam. Tambah cemburu tuh, tambah cemburu. Akhirnya Siti Sarah bersumpah dengan atas nama Allah, akan aku potong-potong tubuhnya, saking cemburunya. Karena sudah mengucapkan dengan nama Allah
Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak boleh memotong tubuh Siti Hajar, tapi dengan melobangi kedua telinganya. Itulah wanita pertama kali pakai anting. Baru tahu ya? Nah, baru tahu tuh anting itu dari Siti Hajar. Ketika Siti Hajar pakai anting-anting tambah cantik. Tambah cantik. Siti Sarah tambah cemburu lagi. Nah, karena kecemburuan Siti Sarah nggak bisa dibendung, akhirnya dipisahkan jaraknya sampai 1000 kilo. Siti Hajar di Mekah, Siti Sarah di Palestina. Kebayang nggak? Jaraknya jauh. Ini padahal imannya sempurna Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan orang yang tingkatan tinggi itu punya istri itu rukun dua-duanya. Wah. Itu malah nggak asik ya. Justru asik tuh kalau punya istri pencemburu. Siti Aisyah juga sangat pencemburu. Siti Sarah apalagi sampai bersumpah ingin memotong tubuh Siti Hajar, tapi karena tidak boleh, maka sebagai balasannya yaitu dengan melobangi kedua telinganya sehingga memakai anting. Akan tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu lebih sering tinggal dengan Siti Sarah ketimbang Siti Hajar. Siti Hajar hanya cuma 3 kali mendatangi. Pertama ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Ya, yang kedua mendatangi Ismail ketika Ismail alaihissalam itu menikahi seorang istri yang oleh Nabi Ibrahim diperintah untuk mencerai istrinya karena istrinya nggak benar nih kelakuannya buruk. Yang ketiga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam merintahkan kepada Ismail supaya mempertahankan istri yang keduanya karena ini solehah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi keluarga Siti Hajar cuma 3 kali. Lebihnya lebih lama dengan Siti Sarah. Ya, jaraknya 1000 kilo. Kalau 1000 kilo ya dari Bandung ke Banyuwangi. Kebayang nggak? Jalan kaki, pakai unta, perjalanan berbulan-bulan. Ya, makanya ya datanginya ya 3 kali, cuma 3 kali. Beliau lebih banyak dengan Siti Sarah. Pertama Siti Sarah itu pertama agamanya lebih bagus, Siti Sarah. Yang kedua memang Siti Sarah masih sepupunya. Yang ketiga Siti Sarah itu wanita paling cantik, mewarisi kecantikan Siti Hawa. Saking cantiknya Siti Sarah, kalau minum air itu aliran air yang ke leher kelihatan. Saking beningnya itu kulitnya Siti Sarah. Kebayang nggak? Kalau ibu-ibu minum kopi kelihatan nggak kopinya? Jangankan air putih, kopi aja nggak kelihatan ya. Kalau Siti Sarah minum air putih itu saking beningnya Siti Sarah. Jadi nggak bisa dibayangkan, sehingga kalau beliau masuk rumah yang gelap tanpa lampu menjadi terang benderang. Ini hebatnya Siti Sarah. Yang mewarisi keindahannya adalah cucunya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Siti Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub alaihissalam punya anak namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi dari anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling utama derajatnya adalah Ismail alaihissalam. Bedanya di mana? Ya, kalau Ismail alaihissalam ini hasil dari pengorbanan Siti Hajar, ya. Kalau Ishak dari seorang ibu yang suka menjamu tamu. Nah, kita jadikan satukan. Jadi satukan. Ya, kita suka mengajak orang lain dalam kebaikan, kemudian suka menjamu tamu, double nanti. Ya, kalau Ishak itu dari ibunya yang suka menjamu tamu, suka masak. Kalau Ismail dari pengorbanan yaitu Siti Hajar.
Akhirnya Ismail menurunkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit kisah. Aslinya masih panjang, cuma waktu nggak cukup. Yang jelas ini 3 perkara yang menjadikan sebab Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya gelar Khalilullah. Yang pertama apa? Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Yang kedua, beliau tidak pernah khawatir akan rezeki yang telah ditanggung oleh Allah. Yang ketiga, beliau tidak pernah makan kecuali makan bersama tamu, doib bersama tamu. Masih ingat? Lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah lainnya. Yang kedua, tidak pernah khawatir akan rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah. Yang ketiga, tidak pernah makan kecuali dengan tamu. Ini 3 perkara yang menjadikan beliau punya gelar Khalilullah. Artinya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka ini 3 amalannya. Insyaallah ya. Sholat berjamaah diutamakan. Kemudian nggak perlu khawatir ya, masalah rezeki itu sudah tanggungan Allah. Yang ketiga, jangan makan sendiri. Kalau ngopi, ajaklah ngopi bareng. Insyaallah ya. Kalau makan gorengan, ajak makan gorengan bareng. Kalau ngerokok, udut masing-masing. Ya, kalau udut masing-masing. Kecuali ngopi boleh bareng-bareng. Insyaallah ya. Ini amalan istimewa, suka makan bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.